Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Abi Hanif dan Umi Ida selaku pengasuh Pondok Pesantren Superkemlar Benigda. Yang terhormat kepada Mas Samik, Mas Hawaning, Zara, Ningrian, dan Ning Kamila. Dan yang terhormat kepada jajaran pengurus dan guru-guru dan Mbak Rifki sebagai Menteri Peta Imajinasi. Dan yang terhormat kepada orang tua saya di rumah, semoga sehat selalu. Dan kepada teman-teman saya cintai dan banggakan. Dari TK, SD, SMP, SMA, dari angkatan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, di sini saya Kartiamina Perkotosari. Saya akan menjelaskan tentang bab kedua bab ke-2 tentang Safinatun Najah. Jadi pertama itu ada tentang bersuci batu. Jadi bersuci menggunakan batu itu ada tiga caranya. Yang itu batunya itu bisa digunakan untuk bersih. Terus najisnya itu tidak kering. Jadi najis yang ada di batunya itu tidak kering. Terus belum pindah najisnya. Kemudian tidak baru. Jadi tidak ketambahan najis yang baru. Seperti itu. Kemudian jadi najisnya itu tidak lewat kanan kiri. Kemudian dan batunya itu tidak terkena air dan batunya itu harus suci juga. Jadi tidak menggunakan batu yang kotor. Kemudian ada fardu wudu. Fardu wudu yang pertama itu ada niat, kemudian itu membasuh muka. Kemudian yang ketiga adalah membasuh kedua tangan kita. Kemudian keempat membasuh kepala kita. Kemudian kelima membasuh kedua kaki kita sampai mata kaki. Kemudian yang keenam itu tertib. Kemudian ada niat. Oke. Kemudian niat yang terakhir ya tertib. Kemudian ada niat dan tertib. Yang tertib itu harus pertama itu harus dibacakan, itu sunnah dalam lisan. Kemudian kita tuh harus mengucapkan niat itu secara sengaja. Kemudian itu dalam hati. Kemudian ada air. Air itu ada dua macam, air banyak dan air sedikit. Kalau air banyak itu lebih dari 2 kula, sedangkan air sedikit itu kurang dari 2 kula. Kemudian wajib mandi besar itu ketika kita telah haid nifas. Haid itu kata perempuan, kalau nifas setelah melahirkan. Kemudian keluar sperma bersalin. Kemudian ketika meninggal dan ketika masuknya alat kelamin laki-laki kepada perempuan. Kemudian ada fardu mandi itu pertama itu kita harus niat. Kemudian ratakan air ke seluruh tubuh. Kemudian ada wudhu. Apa sih syarat wudhu? Yang pertama itu suci dan bersih. Yang pertama itu adalah Islam. Kemudian tamyiz. Kemudian kita harus bersuci, harus bersih. Terus tidak halang-halangan. Terus tidak sunnah air bersih. Waktu sholat terus menerus. Kemudian apa sih? Ada pula batal-batalnya wudhu. Itu keluar hadas. Kemudian ilahnya akal. Terus bertemunya kulit, terus menyentuh kubur dan dubur. Oke, sekian dari saya, kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.